setiap kami. Engkau Tuhan memberikan telinga yang mau mendengar, dan berkati hati setiap kami agar kebenaran firman Tuhan sampai dan kebenaran itu menjadi berkah bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Terima kasih kawan-kawan WL dan singer, kawan-kawan pemusik tetap di tempat. Hanya 30 menit kita berada di depan. Shalom semuanya. Shalom. 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 Lebih kuat suara laki-laki sekarang ya daripada suara perempuan. Shalom. Itulah, jangan gara-gara Turki semua kuat, ya kan? Kawan-kawan, senang berjumpa lagi dengan semuanya anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini. Hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan, untuk dapat berbagi kepada kawan-kawan semua di tempat ini, anak-anak muda yang luar biasa, anak muda yang hebat, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat kita yang sudah dibaptis semalam. Berikanlah tangan, jangan malu-malu. Selamat keputusan yang tepat di masa mudamu. Kawan-kawan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, dan saya mau berbagi tentang temanya adalah terpilih. Ya, maksudnya apa sih Bang? Kita sama-sama mau baca keterangan firman Tuhan. Saya sudah siapkan, peraturan kita tetap sama. Bagi ada yang megang handphone silakan. Ya, supaya kita sama-sama belajar di depan ini. Karena sudah disiapkan, jadi kita hanya gak nyampe 2 jam, 1,5 jam kita ibadah. Jadi ayo kita fokus menjadi generasi muda yang siap Tuhan pakai di depan ini, gitu ya. Jadi mari kita buka atau kita baca Yohanes 15 ayat 16. Sudah siap semuanya? Mari kita baca. Cuman Kak Evel yang bangkit, yang lainnya tidak mau bangkit. Peraturan masih sama, betul? Oke, udah semuanya. Oh, kawan-kawan yang baru, mungkin ada yang baru masuk ya, yang di wisuda. Kawan-kawan, kalau Bang Leo ya, atau Bang Yoel ya, kalau baca firman harus bangkit berdiri supaya tidak Oke, sama-sama 3, 2, 1 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Amin. Silakan duduk. Kawan-kawan, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kawan-kawan, yang namanya dipilih itu pasti akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang waktu dipilih merasa Contohnya, suatu kita di sekolah ada perwakilan dari sekolah untuk pergi study tour ke Singapura, gitu ya. Kita semua berlomba dengan siapa yang terbaik untuk bisa dipilih untuk berangkat. Semuanya dibiayai. Kalau nama kita terpilih, apa yang kita respon kita? Gembira, melompat, gitu ya. Update status. Terpilih nih, baru selesai apa? Packing dulu nih, gitu. Yang namanya terpilih tidak pernah membawa kesengsaraan. Yang namanya terpilih, yang namanya dipilih, itu pasti adalah sukacita yang besar. Kalau saya di rumah waktu saya masih SMP SMA, biasanya yang juara 1 selalu dibawa pergi makan KFC. Jadi kalau adik saya juara 1, gak bisa semua dong dibawa, karena gak cukup uang ya. Jadi cuma berapa? Cuma 2 orang. Supaya apa? Supaya mengawani adik saya. Mau itu adik saya isi nomor 3 atau saya. Sewaktu saya dipilih orang tua saya, bahagianya ditambah. Jadi yang namanya kawan-kawan dipilih itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Apalagi nih kawan-kawan yang sudah beranjak dewasa, saat dia dipilih menjadi cowok atau ceweknya seseorang, bahagianya minta ampun.
aku memilih kau. Gitu kan? Suatu gereja kita memilih kita menjadi perwakilan untuk berangkat, atau mungkin ada acara di sinode atau dimanapun itu, kamu terpilih. Rasanya luar biasa. Dan di sini dikatakan bahwa bukan kamu milih aku, tapi akulah yang memilih kamu gitu. Tetapi ada yang berikutnya dibilang apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kawan-kawan, ke depan ini kita di TNG mau terus bergerak di dalam persekutuan. Ada Bang Bolas di pelajar, ada Bang Jose di mahasiswa ke depan ini. Bergerak ke depan ini, merangkak. Dikatakan pergi dan menghasilkan buah. Jadi ke depan ini saat kita sudah Tuhan pilih dari berbagai banyak anak-anak muda di luar sana, ada sesuatu yang Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Terpilih adalah orang-orang yang luar biasa. Merah semua gitu ya kan. Kalau ada yang ikut di situ, pasti senyum-senyum dia gitu. Ya. Nantikan yang kedua. Kawan-kawan, kita akan sama-sama belajar dari kisah Musa. Saya rindu kita sama-sama mengerti bagaimana saat Musa dipilih, bagaimana kita mau belajar dari Musa. Walaupun Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi dia membawa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, melalui padang gurun yang begitu luar biasa. Kita akan baca, saya yang baca yang ganjilnya, kawan yang genapnya. Mari silakan berdiri. Keluaran 4 ayat 1 sampai 12. Sudah siap semuanya? Saya ayat 1, kawan-kawan 2, saya 3, 4 dan seterusnya. Keluaran 4 ayat 1 sampai 12. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mendengarkan manusia yang pertama, maka mereka akan percaya kepada manusia yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka kau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak akan bicara, dahulu pun tidak, dan sekarang kau beriman kepada hambamu tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Amin. Silakan duduk kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan, ini adalah kisah Musa. Tuhan suruh untuk dapat memimpin bangsa ini. Sewaktu Musa dipilih Tuhan, dia berkata banyak hal dan dia berusaha untuk menolak itu, gitu ya. Dan apa yang dilakukan, saya akan baca kepada kawan-kawan di Keluaran 3 ayat sebelumnya adalah 11 sampai 12. Tetapi
Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kawan-kawan, hal pertama sewaktu Tuhan memilih kita adalah Dia akan menyertai kita. Setiap orang yang dipilih Tuhan akan disertai Tuhan. Saat Musa berusaha menolak apa yang Tuhan suruh, dia dengan segala alasan. Tetapi Tuhan bilang bahwa aku yang akan menyertai engkau. Kalau aku sudah pilih kamu, tenang saja, aku akan sertai kau. Kawan-kawan semua yang ada di tempat ini, mungkin akan ada yang berangkat keluar kota kuliah, mungkin akan ada yang bekerja, mungkin akan yang melanjutkan banyak hal, atau mungkin ada di sekolah yang baru, di komunitas yang baru. Saat Tuhan pilih kamu untuk jadi berkat, percayalah bahwa Tuhan akan sertai kamu. Janji Tuhan itu benar, janji Tuhan itu nyata bagi kita semuanya. Apa buktinya bang? Kita disertai. Kawan-kawan, lihat, Musa waktu usia 0 sampai 3 bulan, dia berada di dalam masa pembantaian bayi-bayi. Apa yang terjadi bagi dia? Apakah dia mati? Tidak. Dia disembunyikan oleh keluarganya, dimasukkan ke dalam tempat ranjang, dialirkan di dalam sungai. Usia 3 tahun sampai 40 dia diapakan? Dijaga oleh putri Firaun. Setelah itu usia 40 sampai 80 apa? Dia berada dalam pelarian. Kenapa? Dia mau membela bangsa Israel, dia mau melepaskan budak-budak ini. Di usia 80 tahun, dia harus disuruh Tuhan harus berjumpa kepada Firaun. Tapi dia kan anak angkat Firaun. Firaun yang lain. Ini udah beberapa generasi di bawah dia. Dia harus berjumpa pada Firaun. Dia bilang bahwa aku, hai Firaun, bebaskanlah bangsa yang kamu tahan itu. Mereka adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Dia harus berjumpa. Dan kawan-kawan, selama 40 tahun di padang gurun, Musa harus memimpin bangsa yang begitu keras. Banyak hal yang dia lalui. Gak ada yang namanya padang gurun begitu indah. Yang ada apa? Panas, kehausan, banyak hal yang terjadi. Dan Musa bilang apa? Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dia bilang sewaktu dia mau berangkat membawa bangsa ini, dia bilang minta apa? Penyertaan Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sertai loh kawan-kawan. Saya nggak tahu apa kondisi kawan-kawan hari-hari ini dengan segala permasalahan, pergumulan. Yang saya tahu kita semua orang-orang jika hari ini masih ada di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Dan Tuhan akan sertai. Bagaimana Musa disertai Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita tidak ada yang lahir hanya sekedar saja. Aduh, ya bersyukur lahir di keluarga Kristen. Tidak ada. Ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan atas kehidupan kita. Baru yang kedua, saat Tuhan memilih apa yang Tuhan lakukan atas kita. Saya akan baca kepada kawan-kawan semua. Dikatakan begini ayat 3 dan 4-nya. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi ayat 4-nya, firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Kawan-kawan, saya mau bertanya, apalagi pre-pre sejati di sini. Kalau nangkap ular, apanya yang ditangkap? Kepalanya, biar wanita-wanita tahu. Kalau enggak wanita menengok ular, jangan ditangkap ekornya. Kalau ditangkap ekornya, tiba-tiba kepalanya bilang shalom, katanya patutnya langsung kita. Yang namanya menangkap ular adalah kepalanya ditangkap. Tapi kenapa Tuhan si Musa ini disuruh Tuhan? Berarti Tuhan kurang kerjaan dong. Tuhan bilang tadi apa sebelumnya?
Apa? Peganglah ekornya. Kalau dipegang Musa ekornya, Musa bukan orang bodoh. Musa berada di pelarian. Dia berada di banyak hal. Pasti enggak, saya percaya bahwa dia enggak mungkin tidak pernah mengetahui kalau nangkap ular harus kepalanya. Pasti dia tahu. Tapi Tuhan suruh. Apa yang dilakukan Musa? Dia mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu di ekornya. Dan diceritakan bahwa Musa dipatuk dan mati. Enggak. Tapi ditangkapnya. Bagaimana seperti Bapak ini? Ditangkapnya kepalanya. Tapi Musa berbeda, ditangkapnya oleh ekornya. Apa maksud dari hal ini? Kawan-kawan, saat Tuhan memilih kita, saat kita menjadi orang yang dipilih, percayalah bahwa Tuhan akan melatih kita. Apakah dengan sengaja Tuhan Yesus menyuruh Musa menangkap ekornya? Tuhan mau melatih Musa tentang bagaimana Musa benar-benar percaya dengan perkataan Tuhan. Kawan-kawan, kita sering lupa bahwa Tuhan udah suruh kita nih, ayo ajak kawanmu yuk, persekutuan yuk. Tapi kita mulai, gimana ya? Mulai ragu. Tuhan hanya mau dengar, mau lihat bagaimana kamu dengar nggak apa yang Tuhan bilang. Kamu mau nggak Tuhan latih? Tuhan menunjukkan kepada Musa, sewaktu kamu pegang ekornya Musa, bagian kepalanya itu urusan saya. Tuhan juga hari ini kawan-kawan mau bilang kepada kawan-kawan semuanya, saat Tuhan suruh melakukan sesuatu, saat Tuhan suruh kamu berubah dari hidupmu yang lama, saat kawan-kawan yang sudah dibaptis disuruh meninggalkan hidupmu yang lama, gak ada yang gak mustahil. Aduh aku masih terikat dengan yang namanya handphone, sikit-sikit main handphone, sikit-sikit. Terus saja. Berapa? Gak tahan aku harus bisa mencuri uang mamaku. Aduh aku gak tahan, aku harus sebat dulu. Kamu tahu sebat? Sebatang dulu. Pulang ibadah, abang izin dulu, mau kemana bro? Mau ke depan. Ngapain? Sebat. Ngapain sebat? Merokok dulu bang, udah asam. Kalau itu berarti ada yang tahu tuh. Kalau Tuhan sudah pilih kamu, suruh Tuhan tinggalkan. Sisanya bagaimana Tuhan yang lakukan. Semalam dan tadi saya ajak satu orang sahabat di tempat ini, saya bilang, ayo kita buka persekutuan yuk. Ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, nah buka persekutuan, tenang kawan-kawan. Sisanya Tuhan akan lakukan kok. Yang penting bagaimana kita mau dengar, gak kayak Musa waktu Tuhan suruh pegang ekornya, dia pegang, dia ulur tangannya, dia pegang. Tidak dibilang di situ Musa gini-gini kan dulu lah yang mati itu hidup enggak. Dia langsung ulurkan tangannya, dia pegang. Jadi saat Tuhan memilih kita, yang kedua, Tuhan pasti akan latih kawan-kawan. Kemanapun kalian akan pergi, apapun yang akan kalian kerjakan, apapun yang sedang Tuhan percayakan atas hidup kalian, Tuhan akan latih. Baru di ayat 6 dan 7-nya, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Dan di ayat 7-nya, sesudah itu firman-Nya, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa masukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Maksudnya apa Bang? Kawan-kawan, saat Tuhan sudah pilih kita, Tuhan akan berikan kuasa bagi kita. Kuasa apa Bang? Apa yang terjadi sama Musa? Saat Musa masukkan, tangannya tiba-tiba berubah kusta. Masukkannya lagi, jadi kayak pesulap gitu ya. Apakah sesimpel itu Bang? Enggak. Kawan-kawan, saat kawan-kawan dipilih Tuhan, saat kawan-kawan hari-hari ini sedang Tuhan izinkan terjadi banyak hal, percayalah Tuhan akan kasih kuasa kok. Saat Tuhan percayakan kamu jadi pemimpin, percayalah Tuhan beri kuasa, Tuhan tidak akan biarkan kamu sendiri.
Yang ketiga, jika kamu dipilih Tuhan, Tuhan akan berikan kuasa. Bagaimana Musa dari padang gurun, ada batu, dipukulnya aja batu tuh keluar air, baru ada laut yang begitu besar. Setelah itu bangsa ini bisa lewat, hanya dipukulkannya tongkatnya ke air itu terbelah. Tuhan berikan kuasa. Jadi kalau ada ke depan ini lagi anak-anak muda saat diberikan kepercayaan memimpin, diberikan kepercayaan untuk bagi firman, diberikan kepercayaan untuk jadi song leader, singer, penari, ataupun diberikan Tuhan kepercayaan untuk membuka persekutuan, jangan lagi khawatir. Tuhan beri kuasa. Tuhan beri kuasa. Jangan ragu. Gerak yuk. Ayat 10 dan 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Banyak sering ngomong gitu kan? Gak pandai aku. Belum kita bilang, ayo belum apa-apa. Entah apa gitu kan? Ada di zaman dulu berarti tidak ada ya? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut. Dia udah duluan bilang, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Dari dulu sampai sekarang aku gak bisa apa-apa. Ada yang sering bicara kayak gitu? Suatu disuruh, kamu nanti WL ya. Aku gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ayat 11-nya, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kawan-kawan, saat kita dipilih Tuhan, yang keempat, maka kita akan diperlengkapi Tuhan. Tidak usah khawatir. Apapun kekuranganmu, aku tak pandai bicara bang. Tuhan bilang apa? Siapa yang membuat lidah? Suaraku jelek bang. Tuhan bilang apa? Siapa yang membuat orang tuli? Waktu kita nyanyi, jelek pun suara kita kan, ternyata orang-orang ini gak dengar semua gitu. Kan biasa saja, gak usah pusing. Bang, aku kurang ganteng bang, kurang cantik bang. Katanya apa? Siapa yang membuat orang buta? Ngerti maksudnya? Mau kok cantik, secantik apa? Begitu cantik kamu gitu ya kan? Tiba-tiba dibikin Tuhan buta, semua orang melihat kamu. Ada gunanya enggak? Enggak. Jadi enggak usah pusingkan dengan kondisimu, enggak usah pusingkan dengan kekuranganmu. Kalau Tuhan sudah suruh berangkat, kalau sudah Tuhan suruh lakukan. Jangan pusing, jangan ragu dengan cara Tuhan. Tuhan akan melengkapi, kata Tuhan apa kawan-kawan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Aku akan perlengkapi kamu. Tenang aja, santai aja bro. Gak usah pusing. Tiba-tiba ada kawan kita sakit. Sakit. Tuhan bilang, waktu kita lagi sakit itu, Tuhan bilang, nah kamu pergilah ke rumah kawanmu, doakanlah dia. Kita ragu. Gimana? Akhirnya kita doa-doakan. Jangan ada lagi hal-hal ke depan ini seperti itu, Bapak. Kita mau berubah yuk. Bang, dibilang kakak Rohani, ayo dong WL singer, jangan hanya ada event aja lompat-lompat. Waktu di sini bukan terbang. Mana yang diperlengkapi? Gak bisa bang aku lompat bang. Kenapa gak bisa? Ya sepatu baru, gitu kan? Gak bisa melompat bang, kenapa? Aku pakai rok, bajuku agak gimana bang? Kalau kamu tahu pakaianmu menghambat kau, sepatumu menghambat kau, ngapain pakai itu? Jangan ada sesuatu yang menghambat kau untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan. Ke depan ini, yuk kita sama-sama yuk. Anak-anak muda di tempat ini. Saya dari pagi senang banget. Saya dengan seorang sahabat di sini, waktu saya bilang, gimana deh? Ayo kita buka yuk. Rumba itu banyak loh nanti target kita persekutuan. Nanti kita sampaikan sama Bang Bolas pasti support lah untuk persekutuan pelajar. Dia bilang, oke.
Pertama memang berikutnya oke. Senang. Kedepan ini jangan biarkan sesuatu yang besar dalam hidupmu saat Tuhan sudah pilih, sudah perlengkapi, sudah sertai engkau, kau tahan-tahan saja. Akhirnya apa? Mok-mok sendiri kita. Gemuk, lama-lama gemuk, nggak bisa ngapain. Untuk dietnya butuh puluhan juta. Ya kan? Jadi ke depan nih, yuk sama-sama yuk. Selagi ada Bang Togi di sini, ayo. Bang, ayo bang. Kemana kita bang? Kawannya kami bang, kunjungan ke sana. Ayo. Bang Togi siap ya bang? Beres katanya. Ayo, jangan biasa saja. Tuhan sudah pilih kita semua. Kenapa kamu suka nampilkan ini? Hah? Beda loh. Tadi aku bilang makan 3 sana. Orang di depan sana orang yang sama loh sama orang yang lain di belakang. Tapi kok gini-gini aja deh ya. Bukan terbang. Baru selain itu kayak ada sentuhan yang aduh. Mana matutungnya? Ayolah matutung gitu ya, bakar. Jadi ke depan nih yuk, kita siap ya kawan-kawan yuk. Saya baru kalau seluruh pemimpin di tempat ini siap, kita mau sama-sama gerak yuk. Jangan lagi ada ibadah tohnya, aduh, kayak apa mau dibilang ya kan? Dibilang udah tua enggak. Pandang aja wajah kalian di dalam ini. Siapa yang enggak ada di sini? Bible Camp sesi 2 segera daftarkan dirimu. Amin. Ya kan? Amin ya. Amin. Tapi kalau sudah siap Bible Camp jangan lagi melayani Tuhan. Kayak robot gini-gini. Oke. Kita ke depan ini mau bergerak, mau gaya anak muda, bebaskan dirimu. Percaya kau sudah dipilih Tuhan. Tuhan akan pakai kamu, kawan-kawan yang luar biasa di tempat ini. Jangan mau kalah sama yang sudah punya anak 1, sama istri 1. Ya, ayo kita bergerak yuk. Bergerak. Semangat. Gairahkan dirimu. Kami semalam buat komitmen para musik. Ya kan bro? Komitmen kita kan? Kalau ibadah harus bangkit berdiri. Cuma ada tadi 1 gak berdiri. Tapi katanya aman itu bang. Kami punya komitmen, kami mau transferkan semangat api itu. Karena semalam mereka bilang menyala. Ya kan? Kadang hanya di videonya aja menyala. Benar kan bang atau enggak? Kedepan ini kita mau menyala. Kawan-kawan pemusik semangat untuk mentransferkan api itu. Apalagi tim PW lebih semangat lagi. Apalagi penari. Kalau kita semua semangat melayani, siapa dong bang jemaatnya? Akan Tuhan antarkan lebih banyak lagi. Amin. Kedepan ini ayo kita sama-sama ya. Kita sama-sama bergerak, kita sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sama-sama menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan, yang diberikan Tuhan kuasa, yang Tuhan akan latih kita, yang Tuhan akan sertai kita. Amin. Kedepan ini, the next generation, kita sama-sama bergerak. Kita aktif, kita berikan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi kota ini. Nyalakan apimu. Ya Bang Raju? Karena aku sering tuh lihat tuh di pamflet ini, nyalakan apimu, ya kan? Sering tuh tengok foto Bang Raju di situ. Oke, ke depan ini kita mau bergerak, amin. Cuma laki-laki yang bilang amin. Amin. Bagi kawan-kawan yang belum ada pelayanan, segera daftar. Jangan mau kalah. Kak Ezra tuh
gitu-gitu aja. Aku lebih dari itu, tunjukkan apimu. Jangan mau kalah. Matutung. Oke? Siap semuanya? Di sebelah sini nggak tahu aku udah siap atau nggak. Gini-gini ya orang. Siap? Siap. 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 Oke? Janji? Janji. Oke, mari kita berdoa kawan-kawan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat sesuatu yang mau tetapkan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sendiri berkata bahwa Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah membentuk kami, dan Engkau Tuhan juga yang akan membawa kami untuk kami dapat pergi menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap, supaya apapun yang kami minta kepada Engkau, Engkau Tuhan yang akan berikan. Tuhan, kami tahu bagaimana luar biasanya Engkau memiliki janji atas hidup kami. Saat Engkau sudah pilih kami, Engkau Tuhan yang akan sertai kami. Saat Engkau sudah pilih kami, Engkau Tuhan yang akan melatih kami. Saat Engkau Tuhan sudah pilih kami, Engkau Tuhan yang akan berikan kuasa atas hidup kami. Saat Tuhan sudah pilih kami, Engkau Tuhan yang akan perlengkapi kami. Dari kami tidak ada apa-apanya, dari kami tidak mengetahui apapun, tidak berani melakukan apapun, hingga kami berani tampil, berani menjadi saksi-Mu, menjadi Allah-Mu ke depan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa atas hidup kami, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, ada Tuhan yang membentuk kami dari buah kandungan ibu kami, membesarkan kami, mendidik kami, menyertai kami, memberikan kami kesehatan. Jika sampai hari ini, sampai detik ini, kami masih dapat bernapas, kami masih dapat hidup, semua bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Engkau Tuhan terlebih dahulu memilih kami. Engkau Tuhan sendiri mau memakai kami menjadi alat-Mu. The next generation ke depan ini menjadi berbeda, menjadi orang yang bergerak aktif ke depan ini. Biarlah setiap kami membakar api roh kami, untuk kami bergerak, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melalui keterbatasan kami, melalui apapun yang kami miliki Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pakai kami terus, kawan-kawan di tempat ini, anak-anak muda yang luar biasa, pria wanita, kami menjadi satu dalam tubuh Kristus. Kami menjadi alat-Mu, tidak ada perbedaan lagi Tuhan. Tapi kami mau bergandengan tangan untuk kami bergerak ke depan ini. Tidak ada satupun yang lebih baik, tidak ada satupun di antara kami yang buruk, tapi kami mau saling memperlengkapi, saling menutupi, saling menolong, karena kami adalah tubuh Kristus di dalam Engkau. Ini kami terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati sahabat-sahabatku di tempat ini, biarlah mereka benar-benar menangkap kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas, tapi ada Roh Tuhan yang tidak terbatas, yang akan membukakan itu semua bagi mereka pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.